Celakalah kalian, kalian zina. Hardikan itu membuat Walimah terkejut. Sigap menghempaskan tubuh Lama Geribi, melepaskan diri dari dekapannya. Sementara ayahnya menyorot mereka dengan lampu senter. Di sebelahnya berdiri bapak tua. Tidak kurang juga perangkat adat lainnya, serta para pria setengah baya yang sore tadi dilihat oleh mereka dari puncak Bukit Savana. Dua sejoli itu tertangkap basah. Celakalah kalian, durhaka kalian, zina kalian, haram kalian, semua keturunanmu haram. La Untung berteriak hingga berdengut di tengah rimba raya. Lama Geribi tertunduk mematung. Air mata Walimah tak terbendung. Kalian hianat, hianat, celakalah kalian. Tangis Walimah semakin menjadi. Ia kecewa pada dirinya yang telah mengotori cinta dengan birahi. Lantas kaki yang menopang tubuhnya menjadi lemah. Badannya terhuyung, membuat ia terduduk di atas rerumputan. Dengan kedua lututnya, ia berjalan menuju ayahnya yang murka. Hendak Walimah bersimpuh di hadapannya, memohon ampun untuk khilafnya, meninggalkan Lama Geribi yang tadi mendekapnya. Celakalah kau pezina. Namun amarah La Untung tidak juga mereda. Sementara warga bersahut dan menyeru untuk sanksi adat. Lama Geribi masih saja menunduk. Tak sedikit pun kepalanya ditegakkan, seperti saat ia melumuri leher Walimah dengan liurnya. Tidak rela aku memiliki anak pezina. Tidak sedikit pun. Tidak. Semua anak cucu mereka haram. Tidak akan aku akui. Marahnya La Untung telah menjadi sumpah serapah. Babak tua merangkul ayah Walimah itu. Diusap bahunya. Juga memintanya tenang. Mengharap marahnya sedikit mereda. Tapi ayahnya Walimah itu kepalang tanggung tersulut emosi. Haram bagi agama. Haram juga untuk adat. Ia menyeru. Kita percaya bahwa adat harus ditegakkan. Tidak peduli ia keluarga jauh atau kandung. Karena dengan hukum itulah kita tetap berdiri hari ini. Ayah Walimah tidak berhenti berteriak. Diselingi sumpah serapah warga yang menderu. Juga ditujukan pada sepasang kekasih yang melepas rindu itu. Dengarkanlah keputusan ini. Keputusan dari wali kedua anak ini. Dengarkanlah saudara-saudara. Tidak ada guna lagi aib ini aku tutupi. Ketika semua terpampang nyata di depan kita. Dua orang laknat mengangkang adat. Masa menderu menyahut setuju. Maka dengarkanlah juga kalian Walimah dan Lama Geribi. Mulai hari ini dan untuk selamanya tidak ada hubungan darah di antara kita. Aku tidak mengakui cinta kalian. Walimah tenggelam oleh kata-kata, sumpah serapah, dan vonis durhaka. Hanya bapak tua saja yang menunjukkan rasa iba di antara tatapan-tatapan orang yang marah. Namun La Untung tidak peduli pada bapak dari seluruh warga desa itu. Haram bagi agama, haram juga untuk adat. Ayah Walimah yang murka kembali berkata, berikanlah kedua anak terkutuk ini sanksi adat sebelum bala menimpa kita. Alih-alih ia malah memerintah. Tumai kaliku, warga menyahuti. Jangan hanya karena dua orang laknat ini, desa kita luluh lantah karena murka nenek moyang. Apakah tidak kurang Allah memberi kita petunjuk dari keluarga yang hancur lebur? Apakah tidak kurang Allah memberi petunjuk dari anak-anak muda yang mati konyol di atas motor? Apakah tidak kurang Allah memberi petunjuk pada babi-babi yang merusak kopi dan mente kita? Ayah Walimah semakin lantang berbicara. Lama Geribi masih tidak bergeming. Sepintas Walimah melirik kepadanya, menunggu sang kekasih menyampaikan beberapa kalimat pembela. Tapi tak didapatinya selain bibir hitam yang tadi rakus melumatnya, yang kini tertutup rapat di malam yang temaram dan jahanam itu. Tumai kaliku saja tidak cukup untuk seorang pezina. Cabutlah hak-haknya. Tarik saja tanah-tanah keramat itu pada pangkuan adat. Ibunya pun tak sudi mempercayakan waris pada anak yang tidak menjaga kelaminnya. Ayahnya terus menumpahkan amarah, tidak hanya dengan sumpah serapah dan kutukan,
tapi juga ia menginginkan tindakan hukum. Bapak tua mencari sudut ketenangan dalam dirinya. Beberapa perangkat adat dipanggilnya menepi, belum diminta memberikan pendapat. Argumentasi yang sama dengan ayah Walima dihamburkan di telinga bapak tua. Sejenak ia memanjatkan doa. Sejuta keraguan tampak jelas pada langkah gontai dan tarikan napasnya. Tak sedikit pun ia tolehkan lagi pandangan pada Walima dan Lama Geribi. Biarpun perihal ini tidak dibicarakan di tempat yang semestinya, namun seluruh perangkat adat telah mendengarnya, bahkan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Maka dengan ini, keputusanlah untung untuk Lama Geribi dan Walima telah menjadi keputusan adat. Sebuah tita diucapkannya. Walima semakin kehilangan kekuatan. Ia menangis meraung-raung. Dikejar lagi ayahnya yang terus melangkah mundur. Setiap kali ia hendak menggapai ujung kakinya. Pergilah kau laknat, zina. Tidak ada belas kasih, empati ataupun simpati. Malah sumpah serapa yang semakin lebat menghujani Walima. Jika aku tidak punya ayah lagi, maka kepala adatlah ayahku. Begitulah adat. Berilah sedikit keringanan. Karena kebijakan pula lah yang membuat alam tetap merestui desa ini. Seperti dulu, saat kau biarkan kami memberikan cadangan makanan pada desa tetangga. Saat tanah buton dilanda kekeringan dahsyat, Walima meminta pada bapak tua. Karena bapaknya menutup rapat telinga dan hatinya. Mulai malam ini, tidak ada lagi wajah-wajah kalian di desa. Namun apa daya, titah tidak bermata dua. Dan kau Lama Geribi. Lantas dilanjutkannya titah bapak tua pada pria brengsek. Pintu gerbang kantor perusahaanmu itulah langkah kakimu yang terjauh. Jangan sekali-sekali kau masuk ke desa ini. Berat langkah Walimah meninggalkan Bukit Savana yang bersaksi untuk kemesraan dua sejoli itu, juga untuk perilaku durjana mereka. Ia tak menemukan ayahnya di ujung gontai langkahnya saat menapaki tangga rumahnya untuk terakhir kali. Sungguh perih hatinya menerima kenyataan akan keengganan ayahnya mengakuinya sebagai anak lagi. Bahkan tak sudi mengucapkan selamat tinggal terakhir. Ditatapnya foto hitam putih ibunya di ruang tamu. Bersimpuh di hadapannya. Memohon ampunan untuk rasa malu yang mencederai kehormatan keluarga. Belum juga ia menggerayangi setiap sudut kamarnya. Ketika suara klakson mobil memberi isyarat, tanda ia harus meninggalkan semua kenangan di sana. Sempat ia menahan diri untuk beberapa saat. Namun derap langkah cepat marah ayahnya menapaki tangga kayu terdengar semakin jelas. Enyahlah kau durjana. Itulah kata selamat tinggal dari ayahnya. Mobil melesat cepat, tidak memberikan sedikit pun waktu untuk Walima mengemas kenangan setiap sudut desa. Kemana kita akan pergi, Kanda? Walima melempar tanya pada Majnunnya yang kehilangan untaian kata rayu dan mesranya. Funtak bersambut jawab. Sementara dua orang yang ikut mengantar tak ubahnya mata-mata. Tidak ada senyum dari mereka. Hanya lirikan tajam yang sesekali tertangkap oleh Walima. Kabut malam tak membuat laju mobil berkurang. Udara dingin dari air conditioner yang menyapu kulit Walima tak mampu membendung keringat dingin sebesar biji jagung yang semakin mengucur deras. Bersamaan dengan semakin jauh mobil dari desa masa kecilnya. Memasuki hutan-hutan yang telah dibelah oleh jalanan beraspal. Tidak pula Walima bertanya lagi pada sang kekasih yang membisu. Mulutnya kaku juga lidahnya keluh.
Sorotan lampu mobil yang ditumpanginya menyambar pohon membuat ayam berkokok, menyangka pagi telah tiba. Namun babi hutan melintas membuat mobil bergencit. Walima meresapi saja, sebagai jeda untuk gunda gulana yang tak pernah pergi, kecuali hanya sebentar saja. Sesingkat senja yang memisahkan terangnya hari dan gelapnya malam. Semesta telah mengutuknya. Dalam hati ia katakan terserah. Walima pasrah, Walima mati rasa. Dengarlah saudara-saudara, selama ini kita hidup bersahaja, berharmoni dengan alam. Kemarau panjang tak membuat kita lapar. Musim hujan tak membuat kita dingin. Hingga ratusan keluarga terpaksa berpisah. Anak-anak muda lupa tata krama. Muda-mudi memadu kasih tanpa pembatas. Azan tertutupi dendang dangdut. Lam maghribi dan walimalah puncaknya. Mereka mengotori kampung. Apa gerangan yang membuat bencana, saudara-saudara? Apa pesan nenek moyang kita? Gerombolan masa menyahuti dengan kata, pemimpin yang zalim. Kebun yang rusak karena hutan adat itu ada yang merusak. Sanggah salah seorang warga yang baru saja datang. Di belakangnya juga berbaris massa berjalan mendekati massa yang lebih dulu marah. Juga dalam keadaan marah. Kekacauan malam durjana yang telah melumat walima dan lama maghribi menjadi bola salju. Menyebar dan menyerempet kemana-mana. Desa yang ramah mengundang huru hara. Halah si Anu itu memukul istrinya. Si Anu itu selingkuh. Si Anu itu penjilat. Tak segan lagi mereka saling memakan bangkai saudara-saudaranya dengan cara membongkar aib masing-masing. Desa terpecah menjadi dua kelompok. Pendukung kepala adat dan yang menolak bapak tua menjadi kepala adat dan meminta segera diganti. Launtung tergopoh berlari dari arah rumahnya. Lupakah kalian tentang tata krama? Ia berteriak lantang, membuat semua mata tertuju padanya. Masa kembali riuh mengeluarkan kata yang tidak dapat dicerna oleh telinga. Karena suara yang saling bertabrakan. Ayah Walima mengatur nafasnya sebentar. Dielus-elusnya dadanya agar lebih tenang hatinya. Lupakah kalian pesan nenek moyang kita tentang Pomai Maika? Lupakah kalian tentang Poma Simasiaka? Lupakah kalian tentang Po Pia Piara? Lupakah kalian tentang Po Angka Angkata? Hingga kalian tega meneriakkan aib saudara-saudara kalian. Lupakah kalian bagaimana adat mengajarkan kita cara untuk mengkritik kepala kampung? Semua masa terdiam, tertunduk dalam penyesalan. Jika saudara-saudara memiliki sesuatu yang tidak enak di hati, sampaikan melalui lembaga adat. Biarkan adat menyampaikan kepada kepala adat, serunya. Hadirkan bapak tua, kami menunggu dia di sini, seru juru bicara. Juga mendapatkan persetujuan dari massa, baik yang pro maupun yang kontra. Kalian benar-benar telah lupa akan adat. Adat mengajarkan kita untuk berembuk terlebih dahulu melalui lembaga adat. Duduk bersama merumuskan lebih dahulu apa gerangan yang menjadi duri di hati sebelum menyampaikan kepada kepala adat. Seru ayah Walima. Dari jauh bapak tua yang baru saja turun dari kebunnya menghentikan langkah di belakang kelompok massa yang pro kepadanya. Dia pun telah mendengar kalimat ayah Walima. Dianggapnya sudah sesuai dengan adat. Ia balikkan badannya menuju rumahnya. Istrinya yang sedari tadi melihat kekacauan yang terpampang di depan matanya.
menarik tangan suaminya, menuntunnya menaiki tangga, kemudian menutup pintu dan jendela, membiarkan adat menjalankan kebiasaannya. Ayah Walima memerintahkan bocah-bocah yang berkeliaran untuk memanggil perangkat adat yang masih berkebun. Bocah-bocah yang menyadari peristiwa yang tidak biasa itu segera berlari tanpa banyak bertanya. Hari itu memang masih siang. Berkebun selalu selesai di sore hari. Namun tidak begitu lama satu persatu perangkat adat hadir. Ada yang telah memakai baju adat, namun tidak sedikit juga yang tidak sempat lagi menyiapkan dirinya. Dan datang dengan keringat yang membasahi baju berkebun bergambar logo partai yang lusuh. Kepala adat tidak dipanggil. Demikianlah ketentuan adat. Seorang kepala adat yang hendak dibicarakan kesalahannya tidak pernah dihadirkan ke depan sidang. Hal itu untuk menghindari kata-kata yang mungkin akan menyinggung perasaannya oleh orang yang tersulut emosi. Dua kelompok massa masih berhamburan di luar Baruga saat seorang tokoh adat yang tertua usianya membuka sidang. Didahului dengan doa untuk kesuburan dan keselamatan arwah leluhur. Kemudian perangkat alat berembuk. Setelah diperdengarkan apa saja yang baru terjadi, tak ayal di dalam musyawarah itu terjadi juga pertentangan pendapat antara kelompok yang merasa semua rangkaian kejadian itu di luar kontrol kemampuan bapak tua, melawan orang-orang yang sama sekali tidak menerima alasan pembenaran yang akan membebaskan bapak tua dari tuntutan. Pertentangan pendapat itu kemudian menimbulkan debat. Masa yang menuntut penggantian kepala adat berteriak, "Ganti, ganti dan ganti." Membuat kelompok pro bapak tua yang tadi telah menarik diri dan berkumpul di bawah kolong rumah bapak tua merasa terpanggil dan berjalan menuju arah masa kontra kepala adat. Suasana riuh kembali terjadi. Ayah Walima meninggalkan Baruga tanpa permisi dan langsung menempatkan diri di tengah masa yang sekali lagi saling berhadapan. Memasang kuda-kuda bersiap baku hantam. Ia melambaikan kedua tangannya sebagai isyarat untuk menahan diri. Kelompok massa yang pro bapak tua menarik diri dan semakin menjauh ketika mendengar seruan bapak tua dari jendela rumahnya yang sejak tadi tertutup, memerintahkan mereka untuk kembali. Mendapati masa yang sudah menemukan ketenangannya, ayah Walima kembali berlari ke Baruga dengan tertatih. Suasana debat sudah mereda. Para perangkat adat sudah kembali pada posisinya masing-masing, seakan menunggu ayah Walima kembali duduk dalam sidang adat itu. Pimpinan sidang kembali membuka sidang dengan takzim, walaupun tampak jelas gusar di wajahnya. Ia berusaha untuk tetap tenang. Dengarkanlah seluruh perangkat adat, anggota adat, dan para tua-tua. Sebuah keputusan telah kami rumuskan. Leluhur telah meninggalkan pesan untuk kita. Jika terjadi apa-apa di desa, periksalah pemimpinmu. Pimpinan sidang menarik napas sejenak. Disapunya wajah-wajah murung dari orang-orang yang tadi kukuh mempertahankan kedudukan bapak tua sebagai kepala adat. Kita tidak ingin bala menimpa apabila tidak mendengar petuah leluhur. Belum lagi terpecahnya masyarakat desa menjadi dua kelompok, sehingga lembaga adat mengusulkan untuk memberhentikan bapak tua dari kepala adat. Embusan nafas sesal peserta adat yang masih menginginkan bapak tua tetap menjabat sayup terdengar. Mengiringi setiap kata pemakzulannya ditumpahkan oleh pimpinan sidang. Perangkat adat, anggota adat, dan tua-tua. Kita semua tahu persis tentang ketentuan adat yang melarang seorang yang telah bercerai, hidup ataupun mati untuk menempati posisi kepala adat, dengan pertimbangan bahwa seorang kepala adat harus memiliki istri, agar ada yang mengurusnya di rumah. Namun semua calon yang mungkin dapat dijadikan kepala adat juga sudah tidak memiliki istri lagi. Sehingga perangkat adat berpendapat orang yang paling tepat memimpin kampung adalah Lang Untung.
Kini semua mata tertuju kepada ayah Walima itu yang tertunduk mendengarkan setiap kata pimpinan sidang. Ingatlah pesan agama, dengan keadilan tegaklah langit dan bumi. Jika kita mengenang peristiwa yang lalu, lah untung dengan tegas menghukum anaknya dan calon menantunya. Jika kita pikir, bisa saja ia memergoki sendiri kedua muda-mudi yang tidak memedulikan hijab antara lelaki dan perempuan yang belum halal. Namun demi keadilan, lah untuk memanggil kita semua menjadi saksi penegakan hukum. Jika kita ingat lagi ke belakang, pemerintah berkali-kali memberikan pujian kepada La Untung karena dianggap berjasa dalam pengadaan tanah perkebunan untuk pembangunan jalan. Kita kembali mengingat pesan leluhur kita. Korbankan harta untuk nyawa, korbankan nyawa untuk negara, dan korbankan negara untuk agama. La Untunglah yang mengingatkan kita untuk mengikhlaskan sebagian bidang tanah untuk kepentingan bersama. Tentu saja La Untung yang tersemat jubah sanjungan berbunga-bunga hatinya. Namun tidak lama, sebab sementara orang-orang yang enggan mengganti bapak tua sebagai kepala adat tidak lantas menerima, musyawarah kembali mendapati jalan buntu. Untuk menghindari masalah yang semakin berlarut, maka cara voting dijadikan sebagai jalan keluar. Tak pelak, bapak tua kalah dengan selisih suara yang sangat jauh dengan La Untung. Ayah Walima kini telah sah menjadi kepala adat. Dia bawa kata menang dan kalah, duduk bersamanya di atas kursi jabatan. Dua buah kata yang kini mengganti prinsip jalan tengah, yang sejak dulu dijunjung tinggi warga desa dalam setiap musyawarah. Orang-orang yang merasa menang bersorak, dan orang-orang yang merasa kalah dirundung kecewa. Mereka tepikan kenyataan bahwa arang dan abu adalah sama sia-sianya, karena kayu telah terbakar.